Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Shalom, selamat pagi kepada sidang jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul dalam ibadah kita. Walaupun kita masih harus ibadah secara online dan kita masih harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya seluruh jemaat telah mempersiapkan waktu dan hatinya untuk kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Baik, pada kesempatan ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyikan pujian sebagai bentuk pengagungan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai segalanya di dalam kehidupan kita. Kita hendak bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih sehat, sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Kita berdoa. Segala kemuliaan, puji dan syukur kepada-Mu ya Bapa di surga, atas berkat dan rahmat-Mu yang telah melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu sepanjang minggu yang telah kami lewati bersama-sama. Kami berdiri hadirat Tuhan, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan, atas karya-Mu yang besar yang telah nyata dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga dan jemaat. Dan kami menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon kiranya hadirat-Mu, urapan-Mu turun atas kami semua, dari awal ibadah kami sampai selesainya. Kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita masih menyanyikan pujian kita menyaksikan bahwa begitu besar kemuliaan Tuhan, dan kita sebagai umat Tuhan harus siap dalam pemberitaan Injil. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian dari nyanyian kemenangan nomor 135, Bangunlah Umat Masehi.
kita terus tetap mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Baik, kita akan tiba saatnya dalam firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita akan kembali menyanyikan pujian. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Katakan menyenangkan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kembali kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Benar, Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu, Tuhan. Bentuklah hati kami. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana. jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hidup kami, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan. Menyenangkan-Mu, Tuhan, kami ingin menyenangkan-Mu, Tuhan. senangkan-Mu, Hanya itu kerinduan kami, hanya Bapa. itu Kerinduan kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, hanya itu kerinduan kami, Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Mari kita mohon pertolongan Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan. Ya Bapa di surga,
Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu atas kesempatan yang diberikan bagi kami pada pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati pikiran kami untuk mampu mendengar, memahami dengan baik dan melakukannya dengan benar. Sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama akan menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu untuk mengerti arti kehidupan kami dan tanggung jawab kami sebagai jemaat Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasan, lengkapi dengan kuat kuasa Roh-Mu, agar hamba dapat menyatakan isi hati-Mu kepada kami semua, dan setiap orang yang mendengarkannya diberkati, diteguhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seluruh jemaat-Mu mendengar, Tuhan kuasai hati, pikiran, pendengaran seluruh jemaat-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan tidak akan lewat begitu saja, tapi akan bertumbuh, tertanam dalam hati jemaat-Mu, dan berbuah-buah untuk kemuliaan, kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih, itulah kerinduan kami Tuhan, agar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan, tatkala kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus, sumber segala berkat dan kekuatan, kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa kembali bersama-sama dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita pelajari, kita ambil dari Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat 7. Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Mari kita perhatikan dan kita baca. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami merasa tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ketika itu mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sampai demikian jauh firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Diberkati saudara yang mendengarkan firman Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam seluruh kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang baru saja kita baca, firman Tuhan akan sampai kepada kita di bawah satu tema, yaitu keseimbangan pelayanan dalam jemaat. Dan sekali lagi, keseimbangan pelayanan di dalam jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkembangan jemaat pada masa itu begitu pesat. Diperkirakan sudah di atas 5.000 orang. Dan saudara-saudara, sedikit orang yang diurus, masalahnya juga sedikit. Banyak orang yang diurus, masalah juga pasti banyak saudara-saudara.
Dan pada waktu itu seiring dengan perkembangan, ada masalah yang mulai timbul di dalam jemaat yang sekaligus akan merongrong dan menghancurkan kesatuan dan persatuan yang sudah terbangun begitu rupa. Di antaranya ada janda-janda yang berasal dari luar Palestina, merasa terabaikan dalam pelayanan sosial atau pelayanan makanan dan minuman, dan bersungut-sungut kepada janda-janda yang ada di sekitar Palestina. Saudara-saudara, jemaat yang begitu banyak, di sana juga ada banyak ya orang yang susah, ada yang miskin, ada janda-janda yang tidak ada pengharapan lain selain mengharapkan dukungan finansial, dukungan kehidupan sehari-hari dari jemaat Tuhan. Seperti yang kita perhatikan dari pasal 3-4 di mana orang-orang mempersembahkan harta benda mereka untuk keperluan mereka ini. Orang-orang yang susah secara ekonomi, termasuk para janda-janda. Dan ini merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan karena kehidupan jemaat itu harus seimbang. Kehidupan masalah rohani juga kehidupan secara jasmani. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rasul-rasul kita tahu bahwa hanya 12 orang yang bertugas mengurus ribuan orang. Jadi tidak seimbang, saudara-saudara. Kemampuan 12 orang itu sangat terbatas untuk menangani pelayanan rohani, pelayanan finansial, tidak akan sanggup mereka. Itu sebabnya timbul masalah yang kita lihat, saudara-saudara. Untuk itu dalam bagian firman Tuhan ini perlu adanya keseimbangan pelayanan. Dalam perikop yang kita baca tadi, Lukas penulis kitab Kisah Para Rasul ini mencatat kurang lebih 3 langkah di mana rasul-rasul bisa menemukan solusi untuk terciptanya keseimbangan pelayanan di dalam jemaat. Pertama itu, saudara. Nah, untuk keluar dari masalah itu, saudara, rasul-rasul harus menemukan langkah, dan di dalam catatan di sini ada 3 langkah. Yang pertama, kita perhatikan dari ayat 1 sampai 2. Langkah apa yang diambil oleh Rasul? Langkah pertama adalah rasul-rasul berupaya menginventarisir atau memetakan masalah-masalah yang sedang terjadi, yang akan merusak stabilitas jemaat dan kesatuan jemaat yang sudah terbangun begitu baik. Setelah diteliti, diinventarisir dan dipetakan, ada 2 masalah besar yang terjadi. Baik yang menyangkut jemaat juga menyangkut para rasul sebagai pelayan Tuhan. Dikatakan janda-janda yang berasal dari luar Palestina itu bersungut-sungut kepada rasul-rasul. Karena apa? Janda-janda yang ada di sekitar Palestina justru itu mendapat suplai makanan yang memadai. Sedangkan janda-janda yang di luar itu tidak diperhatikan, atau apakah disengaja atau tidak, tapi Alkitab katakan terabaikan. Memang saudara, dalam kelompok sosial dimanapun juga biasanya orang lebih cenderung mementingkan orang yang satu suku, ya, satu keluarga, satu bahasa, yang biasa disilakan itu nepotisme, ya. Dan itu biasanya terjadi di mana-mana, disengaja atau tidak disengaja biasa terjadi. Itu jelas sekali ada dalam masa pemilihan kepala daerah, pemilihan pemimpin gereja, biasa terjadi. Orang berkelompok. Kalau sama-sama kelompok dari A, ikut A. Sama-sama kelompok dari B, ikut B. Dan ini terjadi, saudara. Akan menjadi presiden buruk kalau itu tidak ditangani secara cepat, karena akan merusak kesatuan yang sudah terbangun oleh kuasa Roh Kudus, dan itu peluang di mana iblis akan masuk mengharu-birukan kesatuan kedamaian yang sudah terbangun dan kerjasama yang baik yang sudah tercipta di dalam jemaat, saudara. Jadi harus ada penanganan, harus ada solusi yang ditemukan untuk menangani hal ini. Masalah yang kedua, ini menyangkut para pelayan Tuhan, rasul-rasul. Rasul-rasul itu tugas pokoknya adalah berdoa dan mengolah firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran dan berkhotbah dan menginjil. Tapi menurut kesaksian dan data di sini bahwa rasul-rasul
Tidak puas karena apa? Tugas pokok mereka sudah tersita oleh masalah-masalah pelayanan teknis. Kebutuhan-kebutuhan jasmani yang mereka urus sehari-hari lebih banyak waktunya. Habis waktunya di sana. Dan ini perlu penanganan, perlu jalan keluar. Nah saudara-saudara, dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Di tanah Midian, Musa mengurus ribuan orang atau jutaan manusia yang dibawa dari Mesir. Tatkala dilihat oleh mertua Musa, itu Yitro, maka heranlah Yitro bahwa luar biasa Musa ini menangani semua tugas pelayanan. Banyak orang berperkara, banyak orang bermasalah datang kepada Musa. Kapan waktunya Musa beristirahat? Kapan waktunya ada Musa saat teduh dengan Tuhan? Karena semua urusan ditangani oleh dia. Itu sebabnya Yitro memberikan nasihat. Dan nasihat itu merupakan manajemen. Jadi manajemen itu yang dikembangkan manusia-manusia dari dulu sampai dunia modern ini, itu bersumber dari Alkitab. Maka diberikanlah arahan bahwa supaya kamu jangan repot, jangan kamu memikul tugas dan tanggung jawab yang besar ini, bagi-bagi. Satu orang memimpin 100, satu orang memimpin 1000, satu orang memimpin 10.000 dan seterusnya. Jadi itu manajemen pelayanan. Dan setelah dilakukan oleh Musa, maka Musa menjadi ringan dan tugas-tugas dapat terlaksana secara maksimal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu masalah yang terjadi dalam jemaat dan perlu ada solusi. Jadi setelah diinventarisir, setelah dipetakan, maka rasul-rasul dengan bijaksana, dengan hikmat mengambil solusi. Dan solusi yang diambil kita lihat merupakan langkah yang kedua dalam ayat 3-6. Apa yang mereka buat? Rasul-rasul memanggil seluruh jemaat dan mulai diminta supaya mengadakan rapat. Ini pemilihan yang pertama. Secara massa ya, bayangkan kalau ada 5.000 orang memilih atau lebih, memilih berapa orang? Bukan 10, tapi hanya 7 orang yang harus dipilih. Dikatakan pilihlah dari antara kamu 7 orang. Kenapa 7? Ya mungkin karena biasanya orang Yahudi senang dengan angka 7. Angka 7 itu sempurna bagi mereka. Ya mungkin seperti itulah. Tetapi tidak dijelaskan kenapa harus 7. Tetapi itulah jumlah yang diminta oleh rasul-rasul supaya jemaah memilih 7 orang dari sekian ribu ini untuk diberikan tugas atau mandat yang baru, saudara. Jadi ada mobilisasi pelayanan untuk dan memilih 7 diaken atau 7 pelayan yang akan bekerja sama menangani tugas yang berat ini bersama-sama dengan rasul-rasul. Diadakan pemilihan dan orang yang dipilih itu sudah ada kriterianya. Dikatakan orang yang terkenal baik, ya itu kriteria. Bukan hanya sekedar baik, banyak orang baik tetapi tidak terkenal. Orang yang betul-betul moralnya baik. Yang berikut juga dia orang yang apa? Berhikmat, bijaksana. Banyak orang yang mungkin baik tetapi tidak berhikmat. Tapi dikatakan orang yang baik, sangat baik, terkenal baik dan berhikmat. Ya, kalau orang tidak berhikmat tidak akan mungkin diberikan tugas-tugas yang besar. Orang yang tidak bijaksana, tidak memiliki skill, keterampilan, tidak mungkin akan menyelesaikan masalah, malah merusak. Nah, ini 2 persyaratan diajukan supaya dapat 7 orang dan betul ditemukanlah 7 orang. Dan 7 orang yang ditemukan itu kita sudah lihat tadi, di mana dijelaskan di situ sebagian besar yang berbahasa Yunani, orang-orang yang berbahasa Yunani, ada juga yang berbahasa Ibrani. Ketujuh orang itu diantaranya Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus. Dia beriman dan dia penuh Roh Kudus. Ini pasti kerohaniannya sangat tinggi. Yang berikut Filipus. Filipus ini yang kita kenal bahwa dialah yang membuka penginjilan lintas budaya. Yang nanti pas ayat berikut kita lihat dialah yang memulai pelayanan di luar Yerusalem, yaitu sampai ke Samaria. Dan ada yang lainnya lagi, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas dan Nikolaus, penganut agama Yahudi dari Antioquia. Jadi 7 orang ini setelah dipilih diserahkan kepada rasul-rasul untuk diberikan legitimasi pelayanan.
Jadi tidak sembarang melayani, tetapi harus dilegitimasi, disahkan, didoakan, diserahkan kepada Allah supaya mereka ini bertanggung jawab kepada Allah dan bertanggung jawab kepada jemaat. Jadi tidak mereka asal-asal kerja. Mereka bekerja untuk Allah, bekerja untuk jemaat, dan bekerja dalam kehendak Allah. Jadi mereka didoakan, dikukuhkan, dan ditabiskan sebagai pelayan. Dan pelayanan mereka tidak hanya melayani secara jasmani atau melayani soal sembako, soal pelayanan sosial, tetapi mereka juga melayani dalam hal-hal bidang penginjilan dan pekabaran Injil. Kita lihat selanjutnya bahwa di antara mereka ada Filipus yang berjiwa penginjilan. Di antara mereka ada Stefanus yang memiliki pemahaman Alkitab yang begitu dalam. Dan kita melihat kalau baca seterusnya di mana Stefanus dalam memberikan argumentasi penjelasan kepada mahkamah agama itu tentang kebenaran firman Tuhan, itu luar biasa. Jadi tugas pokok mereka adalah untuk menangani masalah pelayanan diakonia, itu tugas pokok. Tetapi tugas khusus istimewa adalah memberitakan Injil, mengabarkan firman Allah kepada dunia, kepada orang-orang yang masih terhilang bersama-sama dengan rasul-rasul. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, itu langkah yang kedua, di mana mobilisasi pelayanan, pendelegasian tugas, rekrutmen sudah ada 7 orang yang siap dan bekerja bersama-sama dengan rasul-rasul. Dan langkah yang ketiga adalah penuaian hasil yang begitu luar biasa. Dalam ayat 7, setelah masalah diselesaikan, setelah orang-orang yang sanggup bekerja dipilih Allah yang penuh kapasitas, penuh kuasa dari Allah, mereka ditetapkan untuk melayani bersama-sama dengan rasul-rasul, maka mereka mulai bekerja sama, menunjukkan kerjasama, sinergi yang begitu kuat. Tadi dikatakan setiap hari jumlah mereka bertambah banyak, saudara-saudara. Bahkan lebih luar biasa lagi, bahwa rasul-rasul sudah kembali kepada tugas pokok mereka. Tidak lagi mengurusi masalah-masalah jasmani, masalah-masalah finansial, tetapi ada 7 orang ini bertanggung jawab penuh. Dan kita lihat bagaimana hasilnya. Yang paling luar biasa lagi adalah sejumlah besar imam-imam menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus. Mungkin ribuan, saudara, karena ada catatan bahwa di Yerusalem pada waktu itu imam-imam yang berkumpul kurang lebih 8.000 orang. Kalau bertobat 1.000 atau 2.000, coba bayangkan jumlah jemaat semakin bertambah. Dan ini puncak pelayanan secara kuantitas. Dan akan diharapkan juga puncak kualitas pelayanan akan terbukti dalam langkah-langkah dan waktu seterusnya bagaimana pekerjaan Tuhan berjalan begitu luar biasa. Di bawah kerjasama yang baik, di bawah tuntunan kuasa Roh Kudus yang menyertai para rasul dan ke-7 orang ini bersama dengan jemaat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sampai kepada kesimpulan bahwa sedikit jemaat itu bisa bermasalah kalau tidak diurus dengan baik. Banyak jemaat akan pasti bermasalah kalau pelayanan tidak seimbang. Ya. Tidak hanya kebutuhan rohani yang diperlukan, itu memang prioritas utama. Tetapi ingat bahwa sebagai manusia butuh makanan, butuh minum, butuh pakaian dan sebagainya. Itu juga merupakan prioritas yang mungkin kalau boleh dikatakan kedua ya tidak masalah. Tetapi pelayanan pekabaran Injil, pelayanan pekerjaan Tuhan itu harus bersifat holistik, secara menyeluruh. Tidak hanya hal-hal surgawi yang diurus, tetapi juga hal-hal kehidupan dalam dunia ini perlu diurus dengan baik. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bahwa rasul-rasul menjadi pelajaran bagi gereja. Bahwa gereja tidak boleh membiarkan para hamba Tuhan untuk larut dalam aktivitas-aktivitas sosial mencari nafkah di luar pelayanan Tuhan. Memang mungkin banyak hamba Tuhan yang mencari harta dan kehidupan di luar. Karena apa? Jemaat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan finansial para hamba Tuhan. Itu tantangan dan pelajaran bagi kita. Supaya jangan jadi masalah. Supaya hamba-hamba Tuhan itu fokus berdoa, menata firman Allah, meramu firman Allah untuk disuguhkan kepada jemaat. Supaya jemaat itu kuat. Dan akhirnya akan membawa jemaat bertumbuh, berkembang dan bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada sesama dan juga bagi kemuliaan Allah.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayanan tidak akan efektif kalau hanya ditangani 1-2 orang. Tapi kalau ditangani semua orang yang memiliki panggilan Allah, yang memiliki komitmen sesuai dengan rencana Allah dan karunia Allah, maka pekerjaan Tuhan akan berkembang. Dan kita akan melihat mujizat Allah, kuasa Allah, pekerjaan Allah akan berkembang di tengah-tengah dunia, walaupun di dalam kesulitan. Kalau orang-orang yang melayani itu adalah orang-orang yang dipilih, dilengkapi dengan kemampuan khusus dari Tuhan, dan mereka berkarya tepat sesuai dengan bidang masing-masing, saudara-saudara. Untuk itu marilah kita berdoa dan kita serahkan diri kepada Tuhan, bahwa kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, kita semua punya potensi, punya kemampuan. Yang penting kita mau dipanggil oleh Tuhan, kita mau melakukan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita selagi masih ada waktu. Jangan kita berdiam diri, karena pekerjaan Tuhan membutuhkan kehadiran kita semua, membutuhkan orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh melayani Tuhan, dan sungguh mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih renungan firman-Mu sampai di sini. Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti bahwa dalam kehidupan mengiring Tuhan, khususnya sebagai jemaat, ada banyak masalah-masalah yang tidak perlu terjadi. Tapi itu terjadi karena kurang bijaksana. Tapi marilah kami belajar daripada firman-Mu. So firman ini menjadi terang, menjadi pelita dalam hidup kami, menjadi cermin bagi kami semua, dan jemaat-Mu diberkati. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dapat menjadi pegangan ke dalam kehidupan kita, bagaimana kita untuk tetap setia dalam pelayanan. Ya, baik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jemaat diharapkan mempersiapkan persembahan masing-masing, dan kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 302, Iring Maha Tuhan. Iring Maha Tuhan saja, ada damai sepenuh, tiada lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Iring Tuhan di sengsara karena kuasa yang kelam. Aku tahu satu kali aku akan bermenang. Aku hendak iring Tuhan yang melindungi jiwaku, akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat yang akan disampaikan dan dibawakan oleh Bapak Gembala. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita serahkan seluruh beban-beban kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di surga,
kami datang kepadamu mengangkat pujian dan syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan seluruh jemaat-Mu dan beban-beban kami dalam rumah tangga, beban bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan pulihkan, kuatkan sehingga mereka kuat dan sehat. Tuhan lindungi seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah pergumulan dunia yang menakutkan, di mana virus corona yang menjangkit atau menyebar di mana-mana. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan yang maha besar akan sanggup menjaga dan memelihara seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Anak-anak kami semua dalam perjuangan, dalam pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, berkat Tuhan, hikmat Tuhan menyertai sehingga anak kami boleh belajar dengan baik. Sehingga walaupun mereka belajar secara online atau virtual, mereka tidak akan ketinggalan pemahaman yang baik, tapi mereka akan maju, berkembang, dan mencapai cita-cita mereka sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan menyertai seluruh anak-anak kami yang sedang berjuang, khususnya dalam penyelesaian studi di tingkat perguruan tinggi, yang sedang menyusun skripsi. Berkat Tuhan turun atas anak-anak kami semua, diberikan kemampuan untuk menyelesaikan itu tepat pada waktunya. Seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan masing-masing, yang tentunya dalam masa pandemi ini ada yang sudah tidak efektif bekerja. Ada banyak pekerjaan, job-job yang tertinggal oleh karena sudah tidak memungkinkan dilanjutkan. Ada pekerjaan yang harus dikerjakan di rumah. Tuhan juga memberkati sehingga jemaat-Mu Tuhan tetap mendapatkan kesempatan untuk berkarya dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada dan tetap mengandalkan kuasa penyertaan Tuhan. Dan kami tahu bahwa hidup kami tidak sepenuhnya tergantung daripada karya perjuangan kami, tapi sempurna adalah anugerah Allah yang mengerti apa yang kami butuhkan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga. Memberkati semua pergumulan-pergumulan dalam keluarga. Sekali lagi, ada yang lemah, Tuhan pulihkan. Ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang mengalami kegoncangan atau kekhawatiran, kuatkan kami Tuhan, bahwa Tuhan bersama kami dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, ada jemaat Tuhan yang ada di luar Jakarta, dimanapun mereka berada. Ada Daniel yang ada di Kalimantan, Tuhan menyertai dalam perjuangan. Juga Jen dan Evi, Iwan yang ada di Jerman, juga Peris keluarga ada di Amerika. Tuhan menolong mereka sehingga mereka dimanapun mereka berada tetap di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan pelayanan kami. Dari waktu ke waktu Tuhan menyertai, sehingga semua pelayanan-pelayanan yang kami lakukan melalui virtual akan juga membawa berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadikan kami saksi sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak akan berdiam diri, tapi kami boleh melayani sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, jadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pemerintah kami, Presiden dan seluruh kabinetnya memberkati dalam pekerjaan. Setiap menteri bekerja dengan maksimal, secara khusus dalam penanganan masalah pandemi corona ini. Menteri Kesehatan dan seluruh jajarannya dan penanganan-penanganan yang sedang berjalan di bawah Satgas yang telah ditentukan, supaya mereka bekerja secara maksimal, secara baik dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dana-dana yang sudah begitu banyak mengalir, kiranya dana-dana itu betul-betul tersalur dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tuhan awasi bangsa dan negara kami. Keamanan negara kami Tuhan jaga. TNI, Polri dan seluruh penegak hukum Tuhan berkati, lindungi mereka, sehingga mereka tetap berjaga-jaga dan waspada. Adanya sekelompok manusia, orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin mengganggu ketenangan negara ini.
yang akan berusaha melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tuhan hancurkan semua niat jahat, dan biarlah Tuhan berkuasa menyertai pemimpin kami yang dipilih oleh Tuhan secara resmi. Dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, khususnya DKI Jakarta, Tuhan tolong supaya pemerintah DKI Jakarta bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan tugas mereka, khususnya dalam memelihara keamanan juga dalam penanganan masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati semua korban-korban syukur yang diberikan oleh jemaat-Mu, baik itu korban syukur bagi pelayanan Tuhan dan juga berupa persepuluhan. Berkat Allah memberkati semuanya, sehingga berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan jemaat-Mu kapan saja dan di mana jemaat-Mu berada dan berjuang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami dan tetap menyertai kami dari hari ke hari sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah memelihara hidup kita dan Tuhan mengenal kita lebih dari siapapun. Ya. Tuhan tahu bagaimana kehidupan kita mungkin di masa lalu, dan Tuhan tetap memilih kita untuk kita dalam setia melayani sampai akhir hidup kita. Pujian ini mengingatkan kita untuk kita tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kita.
Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan penuh sukacita dan terima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, persekutuan, kekuatan dan kemenangan oleh Roh Kudus akan tetap menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Kristus datang melantik salah-salahnya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita. Sebelum kita tinggalkan ruangan ini, ada beberapa informasi. Yang pertama, bahwa ibadah virtual masih akan berlangsung sepanjang bulan Oktober ini sampai adanya pengumuman terbaru atau informasi terbaru dari pihak pemerintah. Yang kedua, kami mohon kiranya seluruh jemaat Tuhan menyiapkan waktu pada hari Rabu malam jam 7:30. Kita ada ruang untuk berdoa bersama-sama, menyampaikan kebutuhan-kebutuhan keluarga, dan disitulah tempatnya kita bergumul bersama-sama, berbagi beban dan berdoa bersama-sama pada malam yang telah ditentukan itu. Kiranya saudara-saudara semua bisa mengikuti acara itu dan tetap berjaga-jaga dimanapun kita berada, tetap ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Demikian informasi. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku.
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan